Mazmur 92 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Hidup penuh ucapan syukur. Ini merupakan video bagian yang kedua pembahasan kita. Berdasarkan Mazmur 92 yang kita sudah bahas pertama, yaitu kita mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap hari yang diberikannya kepada kita. Kita sudah bahas di ayat 2 sampai ayat yang kelima. Pada saat ini bagian yang kedua, yaitu kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita adalah bagian dari kekekalan. Kita mengucap syukur karena kita di dalam Kristus hari ini memperoleh hidup yang kekal, dan kita merupakan bagian di dalam kekekalan. Ayat 6 saya bacakan bagi kita. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Orang fasik, orang jahat akan dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Kita mengucap syukur bahwa hari ini Bapak Ibu Saudara, kita memperoleh hidup yang kekal karena kita telah dibenarkan, dikuduskan, sehingga kita bisa melakukan perbuatan baik. Kita tidak melakukan hal-hal yang jahat. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mungkin tidak dapat memahami kekekalan, tetapi kita bisa memperoleh hidup kekal melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal 5 ayat 17-19 berkata, jika karena dosa satu orang, maut berkuasa atas satu orang itu, terlebih lagi orang-orang yang menerima kelimpahan anugerah dan kasih karunia kebenaran, dan karunia kebenaran akan memerintah di dalam kehidupan melalui satu orang itu, yaitu Kristus Yesus. Jadi, sama seperti melalui satu pelanggaran semua orang menerima hukuman, demikian juga oleh perbuatan kebenaran satu orang pula, seluruh manusia menerima hidup dan pembenaran. Karena ketidaktaatan satu orang, banyak orang menjadi pendosa. Akan tetapi, karena ketaatan satu orang, banyak orang dibenarkan. Kita mengucap syukur untuk kekekalan yang kita memperoleh hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Roma pasal 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bahkan di dalam Galatia pasal 2 ayat 16 dan ayat 21 berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sebuah ungkapan berkata, kalaupun segala sesuatu harus dilepaskan, pastikanlah satu hal yang tetap kita pegang, iman dalam Kristus Yesus. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau kita sudah memperoleh hidup kekal, kita akan menaikkan ucapan syukur, dan kita akan mulai menjalani hidup dengan sesuatu yang memiliki nilai abadi atau kekal. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, dunia dan segala sesuatu di dalamnya yang diinginkan oleh manusia sedang lenyap, tetapi orang yang menuruti kemauan Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Ingatlah bahwa dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya yang diinginkan oleh manusia sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah, melakukan kemauan Allah, akan tetap hidup selama-lamanya.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita yang mengucap syukur atas hidup kekal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Wah, kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini, marilah kita hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, ya, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan demikian. Oleh karena itu, saudara-saudari yang saya kasihi, bertahanlah. Apapun tidak boleh mengguncangkan keyakinanmu. Berikanlah dirimu sepenuhnya kepada pekerjaan pelayanan Tuhan. Karena kita tahu, dengan pimpinan Tuhan, apa saja yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, Mazmur 92 mengajarkan kita mengucap syukur. Yang pertama, mengucap syukur untuk hari yang sudah Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Dan yang kedua, yaitu kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita adalah bagian dari kekekalan. Ketika kita beriman, percaya kepada Yesus Kristus, kita dibenarkan dan kita memperoleh hidup kekal. Dan ketika kita masih dipercaya hidup di dunia ini, kita akan hidup memberi buah. Buah pertobatan, buah kebenaran, buah kebaikan, buah keadilan, dan buah roh akan nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita memberikan kesaksian bagi hormat kepujian nama Tuhan di sorga. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom. Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini dapat mendukung dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan dan juga melipat gandakannya.